Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menanggapi konten daripada saudara Hanif Farhan, di mana di dalam konten tersebut dia sedang membacakan tulisan dari Imad bin Sarmana yang berjudul Al-Ma'arifur Rabbaniyah yang menjawab daripada kitab karya Buya Qurtubi Jailani yang berjudul Ihya'ul Mauta. Nah, setelah saya melihat dan memperhatikan isi daripada konten saudara Hanif Farhan tersebut, dia membacakan tulisan Imad bin Sarmana Al-Ma'arifur Rabbaniyah. Terus kemudian akhirnya saya mendownload dan mencetak tulisan Imad bin Sarmana tersebut yang berjudul Al-Ma'arifur Rabbaniyah yang menjawab kitab Ihya'ul Mauta karya Buya Qurtubi Jailani. Dan di sini alhamdulillah saya telah memiliki kitab Ihya'ul Mauta karya daripada Buya Qurtubi Jailani tersebut. Dan yang ingin saya tanggapi, ketika Hanif Farhan membacakan kitab Al-Ma'arifur Rabbaniyah, ya, fahadza awanu syuru'i fi radil Qurtubi Lebak. Qala Qurtubi Lebak. Maksudnya Imad bin Sarman di dalam tulisannya Al-Ma'arifur Rabbaniyah, dia mengatakan bahwa ini adalah waktunya untuk saya menjelaskan tentang penolakan terhadap Buya Qurtubi Lebak. Qala Qurtubi Lebak berkata, Buya Qurtubi Lebak, Al-Faslu Sadisu. Nah, ini di dalam kitab Ihya'ul Mauta. Ihya'ul Mauta dijelaskan oleh Imam di dalam kitab Al-Ma'arifur Rabbaniyah, menjawab tulisan Buya Qurtubi di dalam kitab Ihya'ul Mauta. Al-Faslu Sadisu fi raddi dolalati Imaduddin bin Sarman. Di dalam kitab Ihya'ul Mauta ini terdapat pada halaman, saya lihat dulu, pada halaman 53, Buya Qurtubi menjelaskan, Al-Faslu Sadisu fi raddi dolalati Imaduddin bin Sarman at-ta'ini li sihhati ansabi sadatil alawiyati allati asbatahal ulama'u ashabul maratibil aliyah. Pasal ke-6 ini tentang penolakan terhadap kesesatan Imaduddin bin Sarmana atau ini yang mento'an, yang menuduh li sihhati ansabi sadatil alawiyah terhadap kesahihan nasab sadah Ba'alawi allati asbataha al-ulama'u yang telah diisbat oleh para ulama ashabul maratibil aliyah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, pada saat membacakan teks di dalam kitab Ihya'ul Mauta, allati asbataha al-ulama'u ashabul maratibil aliyah, di situ kemudian Hanif Farhan mengomentari bahwa Buya Qurtubi ini seolah-olah melakukan pendekatan otoritatif. Seolah-olah Buya Qurtubi ini sekonyong-konyong menyebutkan bahwa kesahihan nasab sadah Ba'alawi ini telah diisbat oleh para ulama-ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi Buya Qurtubi tidak menyebutkan siapa dan ulama yang mana yang mengisbat kesahihan nasab sadah Ba'alawi. Luar biasa. Jadi Hanif Farhan ini menuduh bahwa Buya Qurtubi ini melakukan pendekatan otoritatif secara sekonyong-konyong menyebutkan bahwa nasab sadah Ba'alawi itu sahih diisbat oleh para ulama. Oleh para ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi tidak menyebutkan siapa ulama yang mana. Nah, kita bisa mengecek secara langsung di dalam kitab Ihya'ul Mauta. Ternyata setelah saya terus membaca isi daripada kitab Ihya'ul Mauta ini, terdapat di dalam halaman 80, Buya Qurtubi menjelaskan, wa'lam wafaqanallahu wa iyyakum lihubbihi wa hubbi may yuhibbuhu wa hubbi amalin yuqarribu ila hubbihi wa ridahu amin. Annal imama Abdullah al-ma'rufa bi Ubaidillah. Wa'lam, ketahuilah, annal imama Abdullah, bahwa Imam Abdullah al-Ma'rufa yang terkenal atau yang dikenal bi Ubaidillah dengan nama Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 Hijriah, Ibnal Imam Ahmad al-Muhajir yang merupakan putra daripada Al-Imam Ahmad al-Muhajir yang wafat pada tahun 345 Hijriah radhiyallahu anhuma,
laisa biqutbin khayaliyyin. Buya Qurtubi menyebutkan di sini bahwa Al-Imam Abdullah atau Ubaidillah, putra daripada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu bukan merupakan tokoh yang fiktif. Kama za'amahu hadata'in, sebagaimana yang dituduhkan oleh Mang Imad bin Sarmana. Jadi kata Buya Qurtubi, Imam Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini bukan seorang tokoh yang fiktif sebagaimana yang dituduhkan oleh Mang Imad bin Sarmana. Bal huwa qutbun hakikiyun, melainkan Imam Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini adalah qutbun hakikiyun, seorang tokoh yang hakiki, seorang tokoh yang nyata, seorang tokoh yang fakta. Kama asbatahu al-ulama'u ashabul maratibil aliyah. Sebagaimana yang diisbat oleh para ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, jadi Hanif Farhan ini harus membaca daripada kitab Ihya'ul Mauta. Jangan hanya menjelaskan kitab Al-Ma'arif Qurbaniyah karya Iman tanpa bertabayun atau melihat kitab Ihya'ul Mauta karya Buya Qurtubi tersebut. Kita bisa lihat setelah kita membaca dari halaman 53 di sini, siapa ulama yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi, Buya Qurtubi itu tidak sekonyong-konyong. Ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi itu siapa? Tidak sekonyong-konyong, tidak melakukan pendekatan otoritatif seperti yang dituduhkan atau yang dikomentarkan oleh Hanif Farhan. Di sini Buya Qurtubi menjelaskan ulama yang mana, ulama siapa yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi. Luar biasa. Di sini dari halaman 80 sampai halaman 97 disertakan di dalam kitab Ihya'ul Mauta ada 71 ulama yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi. Ulama-ulama ini jelas ashabul maratibil aliyah, memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi. Di antaranya wa minhum al-alamah. Di antara ulama yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi itu adalah al-alamah, seseorang yang sangat alim, an-nasabah, seseorang yang sangat pakar dalam bidang ilmu nasab, Syekhus Syarab Al-Ubaidili, yaitu Syekhus Syarab Al-Imam Ubaidili yang wafat pada tahun 435 Hijriyah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Syekhus Syarab Al-Imam Al-Ubaidili ini bukan daripada golongan Ba'alawi, bukan, non Ba'alawi. Beliau wafat pada tahun 435 Hijriah, mengisbat, mengabsahkan nasab Sadah Ba'alawi. Itu satu, Al-Imam Ubaidili. Lalu kemudian disebutkan di dalam kitab Ihya'ul Mauta, wa minhum al-alamah al-mu'arikh. Di antara ulama yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi itu al-alamah, seorang yang sangat alim, al-mu'arikh, yang ahli di dalam bidang ilmu sejarah, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Bahauddin Muhammad bin Yusuf bin Yakub Al-Janadi As-Saksaki Al-Kindi yang wafat pada tahun 732 Hijriyah rahimahullahu taala. Buya Qurtubi di sini sudah sangat jelas menyebutkan ulama-ulama yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi dari mulai abad keempat sampai abad seterusnya yang disertakan oleh beliau di dalam kitabnya Ihya'ul Mauta ini. Pada halaman 80 sampai dengan halaman 97 ada 71 ulama yang mengisbat nasab Sadah Ba'alawi tersebut. Sudah sangat jelas. Jadi tidak sekonyong-konyong menyatakan kesahihan nasab Sadah Ba'alawi itu diisbat oleh para ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi tanpa menyebutkan siapa ulama tersebut. Jadi tidak sekonyong-konyong, tidak otoritatif seperti apa yang dituduhkan oleh Hanif Farhan. Nah, dari karena itu, untuk saudara Hanif Farhan, jangan hanya mendikte atau membaca daripada tulisan Imad bin Sarmana, melainkan baca juga kitabnya Buya Qurtubi Jailani yang berjudul Ihya'ul Mauta. Anda bisa beli kitabnya secara online, bisa beli kitabnya secara langsung, bisa juga yaitu untuk di-download PDF-nya di internet. Sudah ada kok. Silahkan untuk dibaca secara keseluruhan agar Anda tidak berkomentar tanpa membaca, tanpa tabayun terlebih dahulu di dalam kitab Ihya'ul Mauta'nya Buya Qurtubi Jailani. Itu saja agar bisa dimengerti dan bisa dipahami.
untuk sekali-kali jangan kita menuduh bahwa seseorang itu otoritatif atau sekonyong-konyong tanpa melihat apa yang disampaikan di dalam kitabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.